Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera bagi saudara semua di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Alkitab menulis kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, ini membawa satu makna bahwa kita ini adalah alat, dan alat itu adalah alat yang efektif di dalam Kristus. Sama seperti surat. Surat itu adalah satu alat yang dipakai untuk menyampaikan informasi pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang dengan zaman yang sudah begitu maju, kita mempunyai alat komunikasi. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita mengirim berita atau mengirim satu WhatsApp atau SMS, itu juga sebenarnya sama, tulisan. Kalau dulu medianya adalah kertas, tapi sekarang medianya adalah layar, handphone, dan di dalamnya ada maksud hati kita. Sama seperti surat yang kita tulis itu adalah maksud hati kita yang ditujukan pada seseorang. Maka pesan WhatsApp atau yang lain, Telegram atau yang lain lagi, itu juga sebenarnya adalah satu tulisan yang merupakan maksud hati kita yang kita sampaikan pada orang yang kita tuju, pada nomor orang yang kita tuju. Kalau kita adalah suratan Kristus yang ditujukan di dunia, yang terbuka bagi semua orang, maka Tuhan mau melalui hidup kita, melalui pola pikir kita, melalui tindakan kita, supaya kemuliaan Kristus itu dapat dinyatakan di dalam dunia ini. Saudara, kembali kepada yang namanya alat. Alat itu akan berguna atau tidak itu di tangan siapa, itu menentukan. Kalau satu alat ada di tangan orang yang tidak mahir, di tangan orang yang tidak bisa apa-apa, ya alat itu bisa tidak efektif, bahkan mungkin tidak berguna. Mungkin alat itu dapat digunakan tapi tidak pada tempatnya atau bukan pada bidangnya. Saudara, ada orang menggunakan cetok tapi dipakai untuk menanam tumbuhan. Ya memang bisa, cetok itu bisa dipakai untuk menanam tumbuhan, tapi akan lebih efektif lagi kalau dia menanam memakai cangkul atau sabit. Mungkin cetok akan lebih maksimal bila dipakai dalam pertukangan, bisa dalam membuat rumah. Saudara dikasih Tuhan, pada dasarnya memang kita itu kalau mau jujur sudah tidak efektif. Kenapa? Ya karena sudah berdosa, sudah rusak, kita sudah tercemar oleh dosa. Tapi di tangan Kristus kita dapat sangat efektif untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Melalui kuasa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita, kita itu benar-benar menjadi alat yang efektif. Maka kalau Tuhan berkata, bangkitlah menjadi terang, itu adalah hal yang mungkin. Karena kita ada di tangan Tuhan, di tangan Tuhan Yesus, kita menjadi alat yang efektif. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kita itu bukan hanya mengerjakan yang Tuhan lakukan, tapi bahkan mengerjakan hal-hal yang lebih besar apa yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga menjadi alat yang sangat efektif di tangan Kristus. Itulah kita, menjadi alat yang sangat berguna, yang berfaedah. Jadi tidak salah kalau kita ini harus bangkit menjadi berkat, menjadi terang, karena memang kehendak Tuhan kita harus menjadi berkat banyak orang, bahkan banyak bangsa. Nah, sudah kasih Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran hal ini, sehingga kita akan bangkit menjadi terang, karena memang terang itu sudah datang dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kita akan bangkit dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang, yaitu di mana kita menggenapi kairos Tuhan. Kita percaya kita akan bangkit dan kita membebaskan mereka yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Sebab pada intinya kita adalah serupa dengan Kristus. Kita itu kalau boleh disebut dalam pandangan teologis itu Kristus kecil.
kita adalah orang yang hidup dalam pengurapan yang sama dengan Kristus. Kita akan menggenapi amanat agung Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus yang membuktikan bahwa kita adalah alat yang efektif tadi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, silakan juga buka Alkitab Saudara. Saya akan bacakan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita ini dibuat oleh Allah. Kejadian kita itu bukan spontan. Kejadian kita itu ajaib. Mazmur mengatakan betapa ajaib dan dahsyatnya kejadianku. Engkau membentuk aku, dikatakan demikian. Jadi kejadian kita itu bukan seperti yang dikatakan oleh seorang ilmuwan bahwa itu terjadi karena evolusi. Karena ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil dari evolusi. Evolusi adalah satu perubahan karena penyesuaian keadaan dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa sangat lama. Menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu adalah sejenis primat, dan itu masih semarga dengan monyet. Nah, karena perubahan alam, keadaan alam, bahaya dari predator, maka makhluk ini mengalami perubahan. Penyesuaian yang terus-menerus membuat primat tadi berubah bentuk dan kemampuannya. Lama-kelamaan primat tadi berubah menjadi manusia dalam jangka waktu jutaan tahun. Itu menurut teorinya. Evolusi adalah perubahan dalam jangka waktu yang lama. Kebalikan dari evolusi adalah revolusi. Kalau evolusi itu perubahannya jangka waktunya lama, tapi kalau revolusi itu perubahan diupayakan dalam jangka waktu yang cepat, karena memang keadaannya mendesak. Nah, salah satu program pemerintah adalah mengadakan revolusi mental. Dan sekarang memang kelihatan mentalitas bangsa kita sedang diubah. Dan nampak mereka-mereka yang punya mentalitas yang tidak berguna itu kelihatan dengan sendirinya. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan datang ke dunia juga mau merubah mentalitas kita sebagai anak-anak kerajaan. Tuhan menginginkan perubahan itu cepat karena Tuhan mau pakai kita. Nah, kembali pada perubahan manusia tadi. Menurut teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin, manusia itu perubahan dari sejenis primat karena penyesuaian alam, perubahan iklim, juga perubahan karena adanya predator dari manusia. Sehingga manusia mengalami perubahan dan kualitas serta kemampuannya yang tadinya sangat primitif, akhirnya lama-lama karena keadaan tuntutan sehingga menjadi manusia modern, Homo sapiens ya. Dulu namanya Pithecanthropus, Paleojavanipus, ada yang Meganthropus, tapi kemudian menjadi Homo sapiens dan jadi manusia modern. Tapi itu teori manusia. Saudara, Alkitab sudah jelas menulis bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah makhluk rohani, bukan perubahan dari hewan. Ini harus kita pahami. Kenapa? Kalau manusia menerima teori evolusi, maka tabiat hewan itu akan ada dalam hidup mereka. Saudara yang kasih Tuhan, orang dunia menerima mungkin teori itu, dan kita melihat bagaimana manusia punya tabiat seperti hewan. Tapi kita bukan kelompok orang dunia yang menerima teori tadi. Kita percaya bahwa seperti Alkitab tulis, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Nah,
Paulus menegaskan ini dengan jelas bahwa kita ini buatan Allah. Kita bukan terjadi karena perubahan seekor binatang sehingga tabiat binatang itu akan ada. Maka orang yang menerima teori ini, mereka kita perhatikan perilaku hidupnya seperti binatang, mentalitasnya seperti binatang. Tapi kita adalah orang yang diciptakan segambar Allah, diubah dalam Kristus sehingga kita punya mentalitas ilahi. Kita adalah buatan Allah, itu yang Rasul Paulus katakan. Mari kita melihat makna buatan Allah ini, saudara. Kata buatan dalam bahasa aslinya poiema. Secara literal artinya adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kemudian dituangkan. Kita dikatakan buatan Allah berarti kita itu sudah ada di dalam pikiran Allah dan kemudian dituangkan. Saudara yang kasih Tuhan, kejadian kita itu bukan kebetulan. Bukan sekedar Tuhan mengambil tanah lalu membangun manusia. Memang Tuhan mengambil debu tanah, membangun satu manusia. Tapi bukan sekedar seperti itu. Tapi kejadian kita sebenarnya itu sudah ada dalam pemikiran Allah. Kejadian kita yang sebenarnya itu sudah ada dalam hati Allah. Poiema, sesuatu yang ada dalam pikiran kemudian dituangkan menjadi satu bangunan. Jadi sebelum kita itu dibentuk sebenarnya sudah ada dalam hati Allah. Sebelum secara realita kita ada, sebenarnya kita sudah ada dalam pikiran Allah. Kita sudah ada dalam rencana dan rancangan Allah yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari hal ini. Jika kita menyadari bahwa kita sudah ada di dalam hati Allah sebelum kita ada, maka akan ada satu kecenderungan dalam hati kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya keberadaan kita itu sudah ada lebih dahulu di dalam hati Allah dibandingkan ketika ada di dalam dunia. Jadi maksudnya sebelum Adam dibangun di dunia, Adam itu sebenarnya sudah ada dalam hati Allah. Dia itu poiema, sesuatu yang sudah ada dalam pikiran Allah baru kemudian dituangkan. Bukan Allah membentuk-bentuk sambil kemudian mencari model, enggak. Tapi Allah sudah membuat kerangka manusia itu dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan Allah itu sudah mengerti gambaran manusia itu seutuhnya dalam hatinya. Itulah sebabnya bahwa manusia itu sebenarnya ada dalam hati Allah. Sebelum dituangkan menjadi satu bangunan yang seperti kita, manusia sudah ada dalam hati Allah. Maka saudara yang kasih Tuhan, kebenaran ini membawa satu konsekuensi bahwa sesungguhnya hal yang sangat penting dan kalau boleh saya katakan yang lebih penting daripada semuanya adalah karena kita sudah ada di hati Allah dan kejadian kita yang pertama itu ada di hati Allah, maka yang paling penting yang Allah inginkan adalah kedekatan, keintiman, tinggal di dalam Dia. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu. Nah, itulah yang namanya dibuat oleh Allah. Jadi bukan sekedar satu ketika membuat sambil memikirkan, oh baiknya nanti tangannya seperti ini, oh baiknya nanti hidungnya seperti ini, oh baiknya kakinya seperti ini. Enggak. Sebelum itu dituangkan, maka manusia itu sebenarnya sudah ada dalam hati Allah lebih dahulu. Dan kemudian Allah membangunnya. Karena Allah sudah mengerti, sudah ada di dalam hatinya, maka langsunglah dibuatlah manusia dan hembuskan nafas hidup. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi tentang poiema tadi, yaitu sesuatu yang ada dalam pikiran dan kemudian dituangkan tadi. Poiema itu berasal dari kata dasar poieu, artinya membuat sesuatu. Allah membuat sesuatu. Nah, kata poieu atau membuat sesuatu itu seringkali dikenakan pada konteks desain. Dari kata desain ini muncul kata desainer, yaitu orang yang membuat sesuatu, orang yang mendesain. Saudara yang kasih Tuhan, orang membuat desain itu mesti saya percaya akan dibuat seindah mungkin. Orang mendesain sesuatu pasti dibuat semenarik mungkin. Misal
Ada seorang desainer kondang yang bernama Ibu Ani Avanti di Semarang. Beliau ini seorang anak Tuhan. Dia membuat desain baju-baju pengantin yang sangat menarik. Nah, ketika membuat desain baju pengantin, maka akan dibuat itu supaya kelihatan indah, anggun, menarik. Nah, desain itu kuat. Ada orang membuat baju tapi ternyata begitu dipakai bergerak sobek, juga ada. Ada, sehingga desain itu disebut desainnya ada kecacatan. Tapi pada umumnya para desainer ini akan membuat rancangan itu semenarik mungkin, seindah mungkin, seanggun mungkin, sehingga membuat orang yang melihat itu terkagum. Orang yang melihat itu merasa, wah, ini bagus, sehingga muncullah yang namanya kekaguman. Ketika Tuhan mendesain kita, maka Allah itu membuat kita itu menarik, anggun, luar biasa. Atau juga desain ruang, desain dekorasi, semua itu akan mengutamakan unsur keindahan, unsur kekuatan, dan yang pasti setiap desain itu bukan asal-asalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita, saudara, adalah buatan Allah. Kejadian kita bukan asal-asalan, tapi kita sudah dibuat dengan desain yang luar biasa. Sama seperti seorang desain, membuat desain itu indah, maka Allah membuat kita indah. Kita dirancang Allah itu indah dalam pemandangannya. Mungkin orang berkata, wah, kok penampilan saya seperti ini, rambut saya kok enggak seperti rambutnya dia, hidung saya enggak seperti hidungnya dia. Mari kita buang pemikiran-pemikiran itu. Di hadapan Allah, Allah sudah mendesain kita itu indah. Seringkali orang tidak pernah merasa puas dengan dirinya. Ada orang karena tidak puas dengan dirinya melakukan operasi plastik, saudara. Puluhan kali dia melakukan operasi plastik, yang terjadi apa? Bukan membuat menjadi menarik, justru infeksi, muncullah benjolan-benjolan, kanker dan sebagainya. Bukan menarik yang muncul, tapi apa? Sakit penyakit. Kenapa? Tidak puas dengan dirinya. Padahal Allah ketika mendesain seseorang itu sebenarnya Allah sudah mendesain agar dia dapat menarik, dia indah dalam pandangan Tuhan. Ketika kita tidak puas, tidak suka dengan diri kita, sebenarnya kita menolak desain yang Allah sudah rancang. Orang melakukan operasi plastik, yang terjadi bukan hal yang menarik. Puluhan kali lakukan operasi plastik, akhirnya justru ada orang mengatakan seperti monster. Kenapa? Karena tidak puas dengan dirinya, tidak puas dengan rancangan Tuhan. Padahal ketika Tuhan membuat kita, maka Tuhan itu mendesainnya menarik, indah. Sebagus-bagusnya kulit sintetis karena operasi itu masih lebih kuat kulit yang Tuhan berikan secara alami dalam hidup kita. Makanya banyak orang mereka melakukan operasi plastik itu kulitnya kemudian infeksi. Ada orang operasi plastik itu maka dia harus tiap hari minum obat. Kenapa? Kalau dia tidak minum obat, kulitnya itu akan terasa panas. Ya lama-lama ya nggak kuat ginjalnya, saudara. Kalau dia tidak minum obat, dia akan merasa panas dalam kulitnya. Karena apa? Sel-selnya itu tidak bisa menyatu. Nah, untuk mengatasi itu maka dia minum obat supaya dia tidak merasakan panas dalam kulitnya, supaya dia tidak merasa nanti kemudian ada semacam gatal dan muncul cairan bernanah. Maka dia tiap hari minum obat. Yang namanya tubuh manusia dikasih obat terus-menerus ya tetap akan rusak. Kenapa? Karena tidak puas dengan apa yang Allah buat.
Saudara, mari kita menyadari bahwa Allah membuat kita itu tidak asal-asalan, tapi Dia membuat dengan desain yang luar biasa. Mari kita menghargai dengan kita bangga dengan diri kita. Dan ketika Allah mendesain kita, itu Allah tidak mencari model dunia. Allah tidak mencari model yang ada, yang sudah Dia ciptakan sebelumnya. Ketika Allah menjadikan manusia di hari ke-6, Allah tidak mencari model yang ada di dalam dunia, tapi desain itu adalah dari model yang di dalam surga. Maka dikatakan di sini bahwa kita dibuat Allah dalam Kristus. Desain kita itu adalah Kristus. Saudara, itu bukan barang murahan, itu bukan barang yang fana. Desain kita adalah ilahi. Allah membuat manusia, membuat kita itu dalam desainnya Kristus. Karena kita dibuat dalam desain Kristus, maka sudah sebenarnya dan sewajarnya kita mencerminkan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita diciptakan dalam Kristus. Desain kita adalah Kristus. Maka kalau Tuhan memberikan kepada kita satu tema, satu visi, menyelamatkan, memuridkan jiwa-jiwa, dan dikatakan di situ menjadi serupa dengan Kristus, ya itu wajar. Dan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena memang kita didesain dari Kristus. Kita diciptakan dalam Kristus. Kita ini buatan Allah, tapi ingat dikatakan di situ dalam Kristus. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Desain kita itu adalah Kristus. Model kita itu adalah Kristus. Nah, karena kita modelnya adalah Kristus, maka sudah sewajarnya dan seharusnya hidup kita itu mengarah dan mencerminkan Kristus. Jadi kalau kita diajak bangkit menjadi terang, itu normal, sebab kita memang didesain di dalam Kristus. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Nah, karena kita didesain dalam Kristus, ya kita pun harus menjadi terang. Dan Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Dalam kitab Matius dikatakan demikian. Itu normal dan itu wajar. Itu secara logika itu dapat diterima. Kenapa? Karena memang kita didesain di dalam Kristus. Kita diciptakan Allah, kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita akan melihat kata diciptakan ini. Kata diciptakan dalam bahasa aslinya ketisho, itu punya makna diciptakan tapi untuk didiami. Karena ada orang menciptakan sesuatu tapi tidak bisa didiami. Bisa dipakai tapi tidak bisa didiami. Misalkan orang menciptakan satu hal yang atau satu produk yang bernilai tinggi. Mungkin orang menciptakan atau mendesain perhiasan. Perhiasan itu kalau boleh saya katakan di mana-mana mesti harganya mahal perhiasan itu. Apalagi saudara, perhiasan yang dirancang oleh seorang desain perhiasan yang terkenal, dan kemudian ditaruhlah batu-batu permata yang mahal. Tapi itu tidak bisa didiami walaupun harganya mahal. Ada lagi desain barang atau benda elektronik. Saudara perhatikan, dari waktu ke waktu alat komunikasi atau handphone itu mengalami perubahan bentuk. Itu ada yang mendesain, ada desainernya. Dulu pertama kali handphone ditemukan, orang mengatakan berat sekali, dilempar kepada anjing sampai anjingnya bisa mati. Karena apa? Memang pada waktu itu pertama kali ditemukan handphone itu besar, dan itu hanya bisa memuat untuk telepon. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, handphone itu mulai berubah bentuk, semakin berubah bentuk. Dulu ada antenanya panjang, lama-lama sekarang kalau kita perhatikan orang membawa handphone itu hampir, dan boleh katakan kalau zaman sekarang mungkin semua handphone itu gak ada lagi antenanya. Tapi zaman dulu ada antenanya, dan layarnya itu kecil, paling untuk SMS 150 karakter udah selesai. Tapi waktu semakin berubah, bentuk handphone semakin berubah, dan sampai sekarang yang kita lihat handphone sekarang nggak ada lagi tombolnya, tapi pakai layar sentuh, dan bentuknya dibuat semenarik mungkin. Dulu
ada namanya handphone itu mesti di atas itu biasanya kamera hanya di belakang, kemudian ada kamera depan. Tapi kasih Tuhan di atas itu masih ada bezelnya, cukup luas. Tapi sekarang kalau kita perhatikan handphone itu kameranya itu menyatu dengan layarnya. Itu karena ada yang mendesain. Tapi sekalipun demikian, handphone tidak bisa dijadikan tempat tinggal, tidak bisa didiami. Ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan itu juga akan mendiami kita. Itulah ketisu. Kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus. Jadi artinya kita didesain Tuhan dalam Kristus supaya nanti memang Allah tinggal dalam kita. Orang membuat handphone, dia nggak bisa tinggal dalam handphone. Tapi ketika orang membuat rumah, dia mendesain rumah itu dengan tanah yang entah itu luas, entah tanah itu tidak begitu luas, maka arsitek ketika dia mendesain rumah itu dibuat semenarik mungkin. Untuk apa? Dia tinggal dalam rumah itu. Mungkin dibuat lantai 2 karena memang tanahnya sempit, maka didesainlah bagaimana ruangan itu menarik, sehingga walaupun tanahnya mungkin hanya 5 meter, gak begitu luas, tapi dibuat bagaimana nampak lega. Dibuat lantai 2 sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa ditaruh, bisa luas. Nah, ada desainnya. Dan ketika rumah itu dibuat jadi, tujuannya untuk apa? Didiami sebagai tempat tinggal. Ketika Tuhan dikatakan di sini kita ini buatan Allah, kita dibuat Allah, didesain dalam Kristus, maka Allah juga punya tujuan. Dia mau tinggal dalam kita. Jadi kita ini sudah bernilai tinggi karena desainnya Kristus, tapi juga Allah tinggal dalam kita. Ketika Allah mendesain kita, ketika Dia menciptakan kita, Dia juga punya tujuan mau tinggal dalam kita. Maka kalau dikatakan kita didesain Kristus, serupa dengan Kristus, itu juga supaya kita menjadi tempat kediamannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait itu tempat tinggal. Bait bukan kemah. Kemah juga orang bisa tinggal, tapi kemah itu mesti dibongkar, saudara. Orang kemah kalau zaman sekarang, sebelum ada corona, anak-anak sekolah kemah itu 2 hari paling. Kalau orang-orang pergi ke naik gunung bawa tenda, paling hanya semalam. Kemudian mereka akan turun lagi. Intinya kemah itu tidak lama. Nah, ada satu suku di Israel namanya suku Beduin. Mereka tidak punya rumah, mereka nomaden. Mereka membuat kemah-kemah dari kulit unta. Nah, kemah dari kulit unta harganya sangat mahal, saudara. Ketika di Israel, saya bertanya pada guide-nya, kalau dinilai rupiahkan satu unta itu yang besar harganya berapa? Kalau nilai rupiah bisa 100 juta gitu. Nah, dan kalau dibuat untuk kemah kulit unta itu harganya sangat mahal. Tapi sekalipun demikian, mereka ini bangsa nomaden, suku yang nomaden, sehingga mereka akan bongkar kemah itu pindah ke tempat lain, bongkar kemah itu pindah ke tempat lain. Nah, Tuhan mendesain kita itu untuk Dia diami sebagai baitnya, sebagai rumahnya dalam jangka waktu yang lama. Maka sebenarnya ketika kita menjadi milik Kristus, maka seumur hidup kita adalah bangunan Allah, di mana Allah tinggal dalam kita. Itulah ketisu, didiami, diciptakan untuk didiami. Jadi intinya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita ini dibuat oleh Allah, hasil tuangan imajinasi Allah. Kita ini sudah ada dalam hatinya Allah sebelum dituang dalam dunia. Dan ketika Allah mengimajinasikan kita, maka Dia mengimajinasikan dalam desain anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Dan ketika Allah membuat kita dituangkan menjadi bangunan seperti kita, maka Allah mau tinggal dalam kita. Ini luar biasa, saudara. Kalau ada orang yang masih menganggap dirinya
tidak bisa apa-apa. Kalau ada orang menganggap dirinya ini tidak punya nilai, mari kita berubah. Percayalah bahwa Anda berharga karena Anda didesain dalam Kristus, bukan desain dunia. Nah, ketika Allah mendesain kita, pasti ada tujuannya. Rasul Paulus mengatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sudah dikasih Tuhan, satu hal yang menarik bahwa kata pekerjaan di sini itu bukan sekedar berbuat atau melakukan satu tindakan, tapi kata pekerjaan di sini itu juga dalam arti sering dikenakan pada pekerjaan dalam arti yang sesungguhnya. Misal pekerjaan orang itu apa? Guru. Pekerjaan orang itu apa? Pengusaha. Pekerjaan apa? Sebagai pegawai negeri sipil. Jadi ketika dikatakan di sini untuk melakukan pekerjaan yang baik, itu bukan berbuat baik saja, tapi memang itu seperti pekerjaan nafkah, seperti guru, seperti pegawai negeri sipil, seperti pegawai swasta di pabrik. Nah, itulah makna pekerjaan di sini. Nah, kita akan melihat kata pekerjaan di sini ditulis dengan kata ergon. Nah, ergon itu seringkali dikenakan dalam konteks sebagai satu mata pencaharian. Pekerjaannya apa? Menjala ikan. Jadi orang itu dia menjala ikan di danau bukan sekedar sedang menjala ikan, tapi memang mata pencaharian orang itu yang menjala ikan. Dia menjala ikan untuk mencukupi hidupnya. Dia menjala ikan sebagai nafkah hidupnya. Bukan sekedar dia sedang menjala ikan. Enggak. Tapi memang dia sedang bekerja. Sama seperti orang di kantor sedang mengerjakan administrasi karena pekerjaannya di situ. Sama seperti seorang guru di kelas mengajar karena apa? Memang pekerjaannya seperti itu. Nah, berbuat atau melakukan pekerjaan baik di sini itu adalah seperti gambarannya seperti nafkah hidupnya. Berartinya memang kehidupan kita harus ada dalam satu kebaikan. Segala yang dikerjakan harus selalu baik. Segala yang kita kerjakan untuk kebaikan. Artinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, baik dalam tingkah laku, dan semuanya menunjukkan karakter yang baik. Karena memang Allah tinggal dalam kita. Allah itu baik sehingga kita melakukan, bertindak, berpikir dalam segalanya baik. Sudah dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kata hidup di sini itu berbicara tentang jalan kehidupan, perilaku. Dalam bahasa aslinya peripateo, itu gambaran sederhananya itu berjalan. Kalau dikatakan kita hidup di dalam kebaikan, artinya memang jalan hidup kita, perilaku hidup kita itu adalah dalam kebaikan. Tapi juga peripateo itu punya gambaran hidup yang diisi. Jadi Tuhan mau hidup kita diisi dengan kebaikan, supaya yang keluar dalam hidup kita adalah kebaikan. Gambarannya begini, kalau satu tempayan atau gentong kita isi terus dengan air asin, begitu air itu meluap, yang keluar ya air asin. Kenapa? Karena diisi dengan air asin. Kalau kita isi dengan air yang manis, maka begitu meluap ya air manis. Kenapa? Karena diisi dengan air yang manis. Gambaran hidup kita itu seperti tempayan tadi. Kita isi terus dengan kebaikan, supaya yang keluar dari hidup kita adalah kebaikan. Kalau orang mengisi hidupnya dengan hal yang jahat, maka yang keluar adalah kejahatan. Sebagai contoh, ada satu kasus di mana anak-anak kecil itu melakukan tindakan kejahatan. Ternyata ditemukan satu penyebab. Kenapa? Karena seringkali melihat di tayangan-tayangan itu yang tidak benar, sehingga muncullah kemudian tindakan yang tidak benar.
Saudara, peripateo berarti juga kita mengisi hidup kita dengan sesuatu. Kita mengisi hidup kita dengan kebaikan, supaya yang keluar menjadi output dalam hidup kita adalah kebaikan. Nah, kalau kita sudah didesain dalam Kristus, maka mari kita mengisi hidup kita dengan Kristus, dengan ajaran Kristus, dengan hatinya Kristus, supaya yang keluar dari hidup kita adalah Kristus. Yaitulah yang disebut dengan serupa Kristus atau Kristus kecil. Seringkali dikatakan demikian, yaitu orang-orang yang hidup dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan Kristus. Itulah desain kita yang sudah dibuat oleh Allah. Hidup menjadi citra Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang yang nampak dalam hidup kita. Nah, itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Kalau kita membaca ayat tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, semua itu dikatakan di sini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin orang berkata, apa mampu? Apa kita mungkin dapat melakukan semua tadi? Ayat ini sebenarnya sudah memberi jawaban pada kita. Di sini dikatakan bahwa semua itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, maka sebenarnya itu mungkin segalanya dapat. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Kalau belum dipersiapkan ya mungkin kita tidak mampu. Tapi kalau sudah dipersiapkan ya bisa. Kata dipersiapkan itu dalam bahasa aslinya itu protoimaso. Protoimaso itu artinya dibuat siap sebelumnya. Nah, gambarannya apa? Seperti motor. Kalau kita membeli motor di dealer, maka ketika motor itu dibawa atau diantarkan kepada kita, maka motor itu sudah dibuat siap sebelum sebelum motor itu sampai ke rumah kita. Sehingga begitu motor itu sampai ke rumah kita, maka motor itu langsung bisa kita starter, bisa langsung kita naiki. Kenapa? Karena memang sudah dibuat siap ketika di dalam dealer tadi. Begitu akan diantar, maka kemudian diisilah dengan BBM 1 liter biasanya. Oli mesinnya diisi penuh dan akinya sudah terpasang. Begitu diantar sampai ke rumah kita diturunkan, maka petugas dealer tadi kemudian memberitahu, menunjukkan, Pak, ini motor sudah siap. Dia buktikan, dia starter bunyi. Kemudian dia injak persneling, ban belakang berjalan. Dan kemudian dia berkata, ini sudah dilengkapi. Nah, surat-suratnya sedang dalam pengurusan, nanti beberapa waktu akan diantar, sudah selesai. Dan kemudian dia berkata, silahkan dicoba. Maka motor itu kemudian bisa kita naik, kita pakai ke jalan. Karena biasanya diisi bensin 1 liter. Nah, kita masuk ke pom, kita isi penuh dan kita bisa berjalan lebih jauh. Motor itu sudah dibuat siap sebelumnya. Sama seperti motor tadi, ketika Allah menciptakan kita didesain dalam Kristus, Allah itu juga membuat kita siap untuk kita bangkit. Allah membuat kita siap, ready untuk bertindak, supaya kita menunjukkan karakter Kristus. Maka kalau kita diajak, mari bangkit menjadi terang, itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena memang kita sudah didesain di dalam Kristus, kita dibuat oleh Allah dalam desain Kristus, dan Allah diam di dalam diri kita. Kita diisi dengan Kristus sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Kristus. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sehingga kita bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati.